Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Memotivasi siswa kelas 2 menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di Al-Muhajirin Pandan. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Oktaviani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pertama di sini ada latar belakang dari hasil wawancara dengan guru IPA di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Pandan memaparkan bahwa hampir semua siswa mengalami kesulitan dalam belajar di pelajaran IPA karena kurangnya media belajar yang nyata di sekitar dalam pembelajaran yang diajarkan dan juga kurangnya metode yang digunakan guru dalam mengajar. Jadi, dengan salah satu upaya agar guru dapat mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode picture and picture. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama ada bagaimana penerapan awal dalam meningkatkan motivasi menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Yang kedua, bagaimana proses dalam meningkatkan motivasi menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Yang ketiga, bagaimana hasil dari menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Lalu tujuan penelitiannya itu adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penerapan awal dalam meningkatkan motivasi menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Yang kedua, mengetahui proses dalam meningkatkan motivasi menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Yang ketiga, mengetahui hasil dari menggunakan media picture and picture di MI Al-Muhajirin Pandan. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti dapat memotivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 2 MI Al-Muhajirin. Nah, bagi guru itu ada dapat digunakan sebagai acuan model penelitian tindakan kelas. Yang B itu dapat mengajarkan siswa dengan menggunakan picture and picture sebagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu bagi siswa. Nah, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara pembelajaran yang menarik, yaitu dengan gambar yang dipasangkan dan diurutkan menjadi gambar dengan urutan yang sesuai. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Nah, di sini ada 3 penelitian relevan, yaitu pertama dari Sisilia Utami Dewi dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar IPA dengan menggunakan strategi picture and picture pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mayungan, Klaten. Lalu penelitian kedua itu adalah penerapan metode pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 4 Min Ngawen Gunung Kidul. Lalu ada Francisca Trisetianingsih penerapan dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 PMIIA 2 SMA Verius Pringsewu. Lalu yang selanjutnya ada motivasi dan pembelajaran. Nah, motivasi di sini adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Lalu pengertian dari pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain,
Pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya ada metode pembelajaran picture and picture. Nah, di sini pengertian dari metode picture and picture adalah suatu metode belajar yang digunakan dengan menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Nah, pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Lalu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menyiapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Yang ketiga, guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan atau berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjukkan siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang ada. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan urutan gambar. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan rangkuman. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode picture and picture. Nah, kelebihan metode picture and picture menurut Trianto itu adalah yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasa dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. Lalu yang ketiga ada mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Nah, kekurangan dari metode picture and picture menurut Trianto. Yang pertama ada memakan banyak waktu saat memasang gambar atau mengurutkan gambar. Yang kedua, dapat terjadi kekacauan atau kegaduhan di kelas. Yang ketiga, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Nah, yang selanjutnya adalah rangka berpikir dan rumusan hipotesis. Nah, di sini adalah ada kondisi pertama atau kondisi saat ini, tindakan dan kondisi akhir. Nah, dalam tindakan dan kondisi akhir itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Nah, lalu yang selanjutnya ada rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis itu merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Nah, sedangkan hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi sebagai alternatif tindakan yang dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang telah dipilih melalui PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah memotivasi siswa kelas 2 menggunakan media picture and picture dalam pembelajaran IPA di MI Al-Muhajirin Pandan. Nah, lalu yang terakhir ada metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Suryadi, penelitian tindakan kelas adalah perencanaan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki profesinya sebagai guru sehingga hasil belajar peserta didik terus meningkat. Nah, subjek penelitiannya itu adalah siswa yang berada di kelas 2 MI Al-Muhajirin Pandan dengan jumlah 16 siswa yang terdiri dari 8 siswi dan 8 siswa. Nah, setting penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Pandan yang beralamat di Jalan Desa Melaya 1, Dusun Taman Harjo, Kecamatan Sungai Tebelian. Lalu metode pengumpulan data itu dalam penelitian ini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tes, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Itulah tadi presentasi proposal penelitian yang telah saya teliti. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.